Kami percaya bahwa Tuhan pribadi lepas pribadi semakin hari semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, supaya kami setiap anak-anak-Mu yang hadir di sini dan juga anak-anak-Mu yang ada dari rumah mengikuti acara ini, kami percaya Tuhan, kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa semakin mengenal Engkau, itu berarti kami semakin intim dengan Engkau dan semakin kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini sebelum kami akan berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan, bahkan untuk negeri kami, bangsa yang kami kasih dan kami cintai ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang sederhana, firman kehidupan, firman yang membangkitkan iman kami, firman yang menguatkan kami, bahkan firman yang sudah menyelamatkan hidup kami. Itu sebabnya kami beri diri kami, beri hati kami, beri semua yang kami punya untuk menaruh perhatian kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah gagal dalam segala hal. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama berkata amin. Baik, shalom KGC Jakarta dan seluruh siapapun yang menyaksikan acara kita hari ini. Tentunya kita bersyukur juga buat anak-anak yang ada di belakang kamera di sana ya. Ada banyak sekali yang di sana. Tadi datangnya agak terlambat, jadi mau nggak mau duduk di sana. Kalau datangnya sebelumnya, kita atur kursi-kursinya, gitu ya. Nah, jadi minggu depan nggak boleh terlambat lagi ya, amin ya. Amin. Ya, aminnya agak lemes kayaknya. Tadi saya udah sampaikan jangan jam 8 lewat datang, maka akhirnya duduk di belakang kamera. Tapi nggak apa-apa ya. Minggu depan kalian yang harus banyak bicara di sini. Amin ya. Amin. Oke, malam ini saya akan sharing sedikit mengenai mengenal Allah. Ataupun saya beri tema pelajaran kita hari ini adalah umat yang mengenal Allahnya. Mengenal itu bukan berarti tahu. Sebab banyak orang yang tahu siapa Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan Alkitab juga ada berkata bahwa iblis pun tahu siapa Yesus. Bahkan iblis pun mungkin lebih mengenal Yesus daripada kita ini. Itu sebabnya dalam beberapa pembacaan Alkitab, iblis itu beberapa kali bernegosiasi dengan Allah. Ya. Tapi kita hari ini akan membahas umat Tuhan, umat kerajaan Allah, warga kerajaan. Apakah kita selama ini orang-orang yang sudah beribadah, berbakti kepada Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita mengenal Allah atau kita hanya tahu siapa Allah? Sebab saya mempercayai sebuah hal gini. Kalau saya semakin mengenal seseorang, ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, saya akan mau semakin bergaul dengan dia. Tapi ada juga yang kedua, semakin saya kenal, bisa juga saya semakin nggak mau bergaul dengan dia. Dan saya meyakini kalau kita mengenal Allah, betapa dia sungguh mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara, tentunya kita akan semakin ingin dekat dengan dia. Jadi orang yang malas beribadah, orang yang malas datang kebaktian, orang yang nggak suka berdoa, mereka nggak akan kenal dengan Allah. Justru karena pengenalan yang benar, maka kita akan semakin suka ketemu dengan Allah. Amin. Nah, jadi malam hari ini, seberapa kenal engkau dengan Allahmu? Saya mengenal Richard ini kurang lebih setahun. Saya mengenal Miss Reiki ini ya, kurang lebih berapa lama Miss? Ya mungkin 6 bulan kali ya. Ada 6 bulan? Lebih mungkin ya. Ya 7-8 bulan lah gitu ya. 9 bulan melahirkan. Enggak ya. 7 bulan 8 bulan barangkali. Saya kenal dengan anak-anak yang di sana kurang lebih berapa setahun, mungkin 2-3 tahun ya kita ya. 2 tahun ada kali ya. Udah 2 tahunan barangkali. Kenal. Pernah ketemu, pernah ngobrol-ngobrol, pernah juga berkenalan. Tetapi pertanyaannya begini, apakah orang berkenalan sudah langsung mengenal? Belum.
Waktu saya berkenalan dengan Pak artis ini, ya ini puji Tuhan kita punya satu artis di sini ya. Jadi waktu saya kenal Pak artis ini kurang lebih 3 tahun lalu barangkali ya. 3 tahun lalu. Perkenalan kami pertama kali di Bogor. Ya. Waktu saya berkenalan dengan dia, 2 hari 3 hari pertama, bahkan seminggu pertama, saya nggak suka dengan tingkahnya. Gitu, benar. Karena saya menilai dari kacamatanya saya. Tadi malam kita belajar menilai dengan kacamata positif, jangan kacamata negatif. 2 hari yang lalu ya kita bahas itu. Nah, jadi saya awal-awal mengenal dia ini kayaknya reseh nih orang gitu ya. Karena baru sekedar tahu. Tapi semakin lama akhirnya bergabung di sekolah sama-sama dengan kita, di sekolah, di gereja. Semakin lama saya ingin lebih tahu siapa dia. Dan semakin lama saya makin bisa menemukan hal-hal yang baik dan yang luar biasa dari hidupnya. Dan semakin lama saya mengenal dia, saya ini bukan muji-muji kamu ya. Saya ini orangnya artinya gini, semakin lama saya semakin ingin ada dia bersama-sama dalam pelayanan ini. Ya. Contoh yang paling gampang, saya dengan istri saya, kami sebelum menikah kami sudah saling mengenal ataupun sudah pernah berkenalan. Tapi berkenalan bukan berarti saya dulu mengenal istri saya, belum tentu. Sebab waktu saya berkenalan dengan istri saya dulu, ya status kami bukan suami istri. Jadi cuma sekedar ya kenal gitu. Tetapi saya nggak tahu isi-isi kepalanya, pikirannya, hatinya saya nggak tahu. Tapi setelah sekian lama kami menikah, kurang lebih 4 tahun kami menikah, saya semakin mengenal dan semakin hari semakin mengenal, semakin tahu apa yang di pikirannya, semakin tahu juga apa yang di hatinya. Gitu. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah saya sudah mengenal istri saya ini 100%? Kami udah tidur sama-sama, hari-hari bersama. Ya. Mohon maaf ini anak-anak kecil ya. Mandi pun boleh bersama-sama karena suami istri gitu. Udah mandi sama-sama, semua sama-sama. Tapi pertanyaan saya, coba kita semua, apakah saya udah kenal dia 100%? Belum. Ya, saya kenalan misalnya lagi dengan Pak Winka. Waktu kenalan pertama-tama kenal di gereja, melayani sama-sama, tukar nomor telepon, telepon-teleponan. Pertanyaannya udah kenal belum saya sama dia? Belum juga. Nah, jadi demikian juga kita dengan Tuhan, dengan Allah kita. Banyak kali kita berpikir bahwa kita ini sudah mengenal dia, padahal kita cuma sekedar tahu siapa dia. Jadi untuk bisa mengenal, ada perkara-perkara yang luar biasa, ada hal-hal yang intens, ada hal-hal yang memang kita harus mendekatkan diri. Itu sebabnya dalam Alkitab, dalam Daniel pasal 11 ayat yang ke-32, ini nanti yang akan saya bahas banyak. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-30, pasal 11 ayat 32 dikatakan demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Bagian B ini yang kita akan bahas. Alkitab berkata demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dengar ya. Tetapi siapapun kita yang mengenal Allah kita akan tetap kuat dan akan bertindak. Kenapa orang manusia hari-hari ini di masa COVID ini gak kuat? Karena gak kenal Tuhan. Kenapa ada banyak orang-orang percaya yang sering ke gereja sekarang ini gak bisa melakukan apa-apa, gak mampu untuk bertindak? Karena gak kenal Allah. Jadi lamanya jadi orang Kristen itu gak jaminan mengenal Allah atau tidak. Itu sebabnya Alkitab berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dalam bahasa aslinya, bertindak ini dibilang gini, tetapi umat orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan melakukan perkara-perkara yang hebat. Jadi kalau kita ini mengenal Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan? Amin. Nah, masalahnya
Hari ini kalau kita tidak melakukan hal-hal yang dahsyat, kita begitu-begitu aja, monoton hidup, kan gak enak ya, monoton gitu ya. Ya akhirnya, kenapa kita jadi monoton? Karena kita gak kenal Tuhan. Kita gak pernah lihat mukjizat, kenapa? Karena kita gak kenal Tuhan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Apa arti daripada mengenal Allah? Dalam bahasa aslinya dikatakan ginosko. Sama-sama dengan saya apa? Ginosko. Coba 1, 2, 3. Ginosko. Ginosko itu artinya adalah intim. Ya, intim. Intim itu artinya apa? Hubungan yang tanpa batasan-batasan. Ginosko itu artinya apa? Bergaul karib, dekat sekali. Tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa lagi berkata gini, sebentar saya nggak mau, kamu jangan dengan saya dulu, nggak bisa. Karena keintiman itu Tuhan gambarkan seperti hubungan antara suami dan istri. Dengar baik-baik. Alkitab berkata kalau orang Kristen menikah tidak akan pernah boleh berpisah, kecuali apa yang memisahkan? Hanya kematian yang memisahkan. Yang artinya gini, kematian yang memisahkan. Kalau maut yang memisahkan, urusan hidup dan mati, urusan hidup dan maut itu adalah urusan Tuhan. Jadi kalau maut yang memisahkan, memang itu perkenanan Tuhan. Jadi artinya, ginosko dengan Allah, intim dengan Allah, tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Tidak sebentar kita mengatakan Tuhan itu ada, lalu sebentar kita berperilaku bahwa Tuhan itu gak ada. Kayaknya beberapa hari lalu kita juga bicara tentang ini ya. Kesadaran akan hadirat Tuhan. Takut akan Tuhan, itu yang kita bahas 2 hari lalu. Kalau kita takut akan Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada dengan kita. Kalau kita menyadari Tuhan itu selalu ada, memperhatikan kita nggak akan berlaku curang, kita nggak akan berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kesadaran akan Tuhan itu yang membuat kita bisa ginosko dengan Allah, intim dengan Allah. Makanya Alkitab juga menggambarkan keintiman dengan Allah itu seperti hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri digambarkan seperti cincin pernikahan. Kayaknya cuma saya sama istri saya yang pakai cincin pernikahan. Makanya cincin pernikahan itu nggak ada ujung dan nggak ada pangkalnya. Ya, di sini ini bisa dijual sih, lagi mahal-mahalnya emas gitu ya. Tapi pertanyaannya, saya ini sebagai suami yang sudah menikah mau nggak jual ini? Nggak mau saya, karena ini simbol buat rumah tangga saya. Gitu. Jadi keintiman dengan Tuhan itu digambarkan, Alkitab menggambarkan bahwa seperti cincin pernikahan, tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Sama seperti kasih Tuhan kepada kita, Alfa dan Omega. Dalam Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6, singkatnya saja, Alkitab berkata demikian tentang sebuah pernikahan ataupun hubungan ginosko. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Coba saya tanya sama kita yang hadir di sini dan rekan-rekan mungkin yang ada di rumah. Apakah engkau sudah merasakan bahwa engkau senantiasa 1 kali 24 jam menjadi satu dengan Allah? Halo? Atau sebentar kita bilang, Tuhan nanti dulu deh gitu ya. Kayaknya Tuhan parkir dulu aja, soalnya saya mau lakukan hal yang ini. Gak cocok kayaknya Tuhan kalau di sini. Nah, gitu. Jadi keintiman kita dengan Allah itu yang membuat kita akan tetap kuat dan melakukan perkara-perkara yang hebat. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apa dan bagaimana menjadi satu dengan Kristus? Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. KGC Jakarta, dengar baik-baik. Menjadi satu dengan Tuhan itu bukan cuma bicara berkat, tapi bicara tentang kematian Tuhan, pengorbanannya.
Kalau kita mengerti pengorbanan Kristus di salib untuk kita, maka kita nggak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Kalau kita mengerti betapa Tuhan itu memberikan seluruh waktu hidupnya untuk hidupmu, maka engkau pun tidak akan menyia-nyiakan hidupmu. Kemarin ada pertanyaan di sini. Kenapa sih orang kalau malas itu dimarahin, gitu ya? Pertanyaannya aneh juga sih. Ya? Kan dia nggak ganggu orang lain. Kan orang malas itu nggak juga ngerese-resein orang lain. Kan orang malas itu nggak ngapa-ngapain. Kok nggak ngapa-ngapain dimarahin? Tapi itu pertanyaan yang cerdas menurut saya ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Dan saya tegas menjawab. Kenapa dimarahi? Karena orang malas itu sedang merusak hidupnya sendiri. Sederhana ya. Karena orang malas itu sedang menghancurkan masa depannya sendiri. Dan orang malas itu sebetulnya dia nggak kenal siapa Tuhan. Jadi anak-anak jangan ada yang malas ya, amin ya. Amin. Amin. Saya bersyukur kalian orang-orang yang rajin, walaupun awal-awalnya dipaksa tapi sekarang jadi rajin beneran, amin. Amin. Ya itu pertanyaannya yang lucu kan sebetulnya ya. Dulu waktu saya sekolah menengah pertama, ada satu guru bilang gini, Togap, dia kasih sebuah statement kepada saya yang saya nggak akan pernah bisa lupa. Dia bilang gini, bermalas-malaslah kamu sampai kamu malas berbuat malas. Tapi setelah saya renung-renungkan, kayaknya kalau orang malas gak akan malas berbuat malas. Justru orang malas semakin lama semakin malas. Ya, silakan masuk Pak. Di sini masih ada kursi kosong. Ya, saya percaya kalau orang malas akan semakin malas. Tapi coba pikirkan statementnya. Bermalas-malaslah kamu sampai kamu malas berbuat malas. Kira-kira mungkin nggak? Gak bisa. Kalau kita nggak mau malas, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah umatnya Tuhan, orang pilihannya Tuhan. Maka kita akan dekat dengan Tuhan. Dan firman Allah berkata, karena umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Jadi gini, kita mengenal Allah bukan cuma mengenal keselamatan aja, bukan. Kemarin saya baru konseling satu orang yang dari agama lain mau dibaptis di sekolah kemarin. Pertanyaan-pertanyaannya dia muncul, ya, dan saya bersyukur dia bisa mengerti bahwa dulu di agama saya yang dulu kami diajar begini, tapi di Kristen itu gini, Yesus itu udah berikan semuanya. Kalau Yesus udah berikan semuanya untuk diri saya, kenapa saya nggak sanggup melepaskan masa lalu saya? Saya sudah diberi yang paling berharga dalam hidup saya. Saya tentunya akan meninggalkan semuanya. Dan dia bilang gini, saya baru ngerti sekarang Pak. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu salibnya Tuhan. Nah, jadi umat kepercayaan Allah, warga kerajaan, saya mau bilang gini, kalau kita menjadi satu dengan kematiannya, dengan pengorbanannya, kita mengerti betapa Yesus itu harus mengorbankan dirinya, menderita untuk kita semua. Maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang bisa dinamakan dengan kebangkitan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, bagaimana kita menjadi satu dengan Kristus? Dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa katanya? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi untuk menjadi satu dengan Kristus adalah menjadi satu dengan kebenaran firman-Nya. Menjadi satu itu apa? Melakukan kebenaran firman Allah. Dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-56 dikatakan lagi begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Melihat kepada penderitaan Kristus. Makanya kita ini waktu perjamuan kudus, kan hampir semua kita sudah pernah ikut perjamuan kudus ya. Beberapa waktu yang lalu beberapa anak-anak juga sudah dibaptis. Kita waktu makan dan minum darah Kristus,
kita itu sedang melihat kepada pengorbanan Kristus di salib. Jadi bukan memandang kepada kekayaan, kepada berkat-berkat, tetapi kita melihat betapa Yesus disalibkan untuk kita. Nah, untuk mengenal Allah kita harus menjadi satu dengan Kristus. Lalu dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19b dan 20a firman Allah berkata demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saya suka ayat ini. Namun aku hidup. Sebetulnya kalau disalibkan mati kan ya. Tapi dengar baik-baik. Tuhan yang kita sembah, Dia Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Dia disalib, Dia mati. Namun firman Allah berkata, Dia bangkit dan naik ke surga. Jadi Rasul Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau kita mau katakan bahwa kita ini mengenal Allah, semakin kita mengenal Dia, kedagingan kita semakin dimatikan. Semakin kita mengenal Allah, keinginan-keinginan jasmani kita akan semakin diruntuhkan. Semakin kita mengenal Allah, yang lain kita akan tinggalkan. Kita akan mengejar untuk senantiasa berada dekat dengan Dia. Amin. Makanya disuruh doa ya datang dong berdoa. Amin. Mau melayani gak berdoa gimana? Ya, gak kenal Tuhan tapi mau melayani Tuhan, itu sama dengan upahan. Ya. Makanya kalau orang yang hidup berdasarkan upah, bekerja berdasarkan upah, hidupnya menderita karena dia merasa cuma gini-gini aja hidup ini. Tapi kalau dia menyadari bahwa Kristus yang hidup di dalam dia melayani, dia gak peduli dengan upah. Dia akan lakukan yang terbaik karena dia tahu dia sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu kematian Kristus di salib. Amin. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita merendahkan diri. Kita akan bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Orang semakin mengenal Allah, semakin rendah hati. Orang semakin mengenal Allah. Dengar baik-baik di isi Jakarta para pelayan. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita menghargai orang lain. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita memberi penghormatan kepada lebih banyak orang lagi. Kenapa? Karena kita pun gak layak untuk dihargai, tetapi kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Demikian menjadi satu dengan Kristus. Nah sekarang saya dengan cepat saja, apa sih ciri-cirinya orang yang mengenal Allah? Ciri yang pertama, sadar akan kasih Allah yang sempurna atas hidup. Berapa banyak di antara kita yang menyadari hidup kita ini hanya karena kasih karunia? Amin. Kita hidup hari ini cuma karena Tuhan sayang sama kita. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kehebatan kita. Itu sebabnya dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang saya suka begini, kita semua yang di rumah sama juga, kita semua dikasihi ketika kita masih berdosa. Bukan waktu kita melakukan yang baik baru Tuhan sayang sama kita, enggak. Ketika kita masih melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Kalau kita ngerti kebenaran ini, kita akan menyadari semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kita bisa makan hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Di rumah kita masih ada makanan dan minuman, sekalipun anak-anak saya lihat makan di sekolah kemarin senang-senang, itu semua dari Tuhan. Kalau zaman-zaman saya kecil dulu suka ada doa hamba-hamba Tuhan. Bapa kami berdoa untuk jemaat-jemaatmu yang sedang menghadapi meja kosong, katanya. Kayaknya zaman sekarang udah agak sulit kita menemukan meja kosong. Orang kalau mau makan banyak banget jenis makanannya, lauk pauknya sekarang ini ya. Apalagi di rumah pendeta-pendeta ya. Banyak tuh.
Tapi zaman-zaman saya kecil dulu memang saya masih mendapati ada pendeta yang berdoa, kami mau makan Tuhan, tapi gak ada makanan. Ya, kalian pernah berdoa gitu? Ada masih pernah berdoa gitu? Mari kita makan kumpul, tapi gak ada makanannya. Lalu berdoa, Tuhan kami mau makan, berkati makanan kami ini Tuhan. Gak ada makanan. Tapi banyak kesaksian di zaman-zaman itu. Amin, begitu amin ada yang ketuk pintu antar makanan. Mukjizat terjadi. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan melakukan perkara-perkara yang hebat. Jadi ciri-ciri yang pertama, sadar akan kasih Allah yang sempurna atas hidup. Makanya kita para pelayan, anak-anak yang saya kasihi, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita nggak akan sombong hidupnya. Kita nggak akan merendahkan orang lain. Karena Tuhan itu kasih. Amin. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kita para pelayan, jangan kita maunya dilayani. Kalau kita ini pelayan maunya dilayani, kita ini bukan kita ini nggak dekat dengan Tuhan berarti. Karena pribadinya Kristus itu merendahkan diri. Dia selalu melayani semua orang. Orang berdosa dia layani, perempuan yang berbuat zina dia layani. Dia ketemu dengan seorang wanita yang sudah punya 5 suami, dia layani juga. Dia ketemu dengan pemungut cukai yang dibilang pemeras uang, dia layani juga. Dan dia memberi kasih kepada kita. Dengar baik-baik, ketika kita masih berdosa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, umat yang mengenal Allahnya, ciri-cirinya hidup di dalam kasih. Coba lihat kiri kanan, saling mengasihi atau enggak? Kalau kita nggak bisa saling mengasihi, kalau saya masih benci sama artis, benci sama salah satu aja di antara kita, siapa kita? Mana Allahnya? Sementara Allah itu mengasihi kita. Dan kalau Allah yang muncul dari hidup kita, yang keluar dari dalam diri kita nggak mungkin benci sama orang. Amin. Sekalipun orang itu mengecewakan kita benci nggak sama orang? Kalau Allah yang ada dalam kita, nggak mungkin. Sekalipun kita dikecewakan, pertanyaannya berapa kali kita mengecewakan Tuhan? Sering atau sedikit? Banyak, ya kan? Sering atau sedikit? Banyak, ya kan? Banyak kali kita mengecewakan Tuhan, tapi pernah nggak Allah membenci kita? Nggak bisa, karena Allah itu adalah kasih. Jadi kalau ada Allah dalam diri kita, kita mengenal Allah, kita adalah umat yang mengenal Allah, kita nggak akan membenci sesama kita. Sesama itu bicara siapa? Bukan cuma teman-teman satu gereja. Sekalipun orang yang di luar agama kita, orang-orang yang nggak kita suka, kita harus mengasihi mereka. Jadi ciri yang kedua, umat yang mengenal Yesus adalah hidup dalam kasih. Hal yang ketiga, saya cepat saja. Umat yang mengenal Allahnya penuh dengan ucapan syukur. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ucapan syukur kita itu adalah pintu-pintu berkat. Waktu kita bersungut-sungut, maka pintu-pintu berkat, pintu-pintu kemurahan tertutup. Sebab begini, mengucap syukur itu sama dengan kita tidak mempercayai Allah. Ya, amin ya. Kalau kita nggak tahu mengucap syukur, kita sedang berkata gini, Tuhan itu nggak ada. Percuma ngomong-ngomong Tuhan. Itu kalau orang yang nggak tahu mengucap syukur. Makanya Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang diinginkan Tuhan atas hidupmu. Waktu kita mengucap syukur, kita nggak akan membenci orang yang mengecewakan kita. Kemarin kita bahas ya mengenai mengubah kata-kata kita ya. Gara-gara si Kelvin nih kemarin. Ya kan? Kita bicara tentang kalau kita merasa dikecewakan orang, yang kita keluarkan apa? Aku sedang belajar untuk mengampuni. Jangan bilang gini, aku kecewa. Jangan. Tapi justru kita ubah kata-kata kita. Waktu kita dikecewakan oleh seorang, kita sedang berkata kepada diri kita, aku sedang diajar Tuhan untuk mengampuni.
Kalau kita udah bilang aku kecewa, nggak bisa mengucap syukur. Tapi kalau kita bilang Tuhan sedang mengajar saya untuk mengampuni, maka kita tetap bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Jadi penuh dengan ucapan syukur. Percayalah teman-teman ataupun PGS Jakarta, orang yang paling berpotensi menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang sering kumpul dengan kita. Itu sebabnya Raja Daud berkata begini, kalau orang luar sana yang menyakiti aku, yang membuat aku jadi marah, aku gak apa-apa. Tapi orang yang bersama-sama dengan aku, yang berjalan dengan aku menuju ke rumah Tuhan, itulah yang menyakiti aku. Jadi kalau kita dalam gereja, kadang-kadang kita tersinggung, itu memang udah ditulis dalam Alkitab. Tapi bukan berarti kita tidak jadi mengucap syukur. Justru kita berkata gini, aku sedang diajar Tuhan untuk mengampuni. Aku akan tetap mengucap syukur di hadapan Raja. Amin. Anak-anak di sana kan kemarin waktu kita bahas ini ribut-ribut kan, langsung nunjuk-nunjuk, dia begini. Nah, gak boleh begitu lagi ya. Amin. Ya, yang di rumah juga lebih banyak nunjuk kayaknya. Jadi belajar dari anak-anak yang ada di sini ya. Lalu yang terakhir, umat yang mengenal Allahnya mudah mentaati firman Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 3 berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dengar baik-baik. Abraham itu dikaruniai Tuhan berapa orang anak? Anak yang dari Sarah berapa? 1. Dan anak perjanjian itu adalah Ishak. Dan Tuhan sebelum Ishak lahir, Tuhan berjanji bahwa Abraham, engkau akan menjadi bapak bagi segala bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi lautan. Tiba-tiba Tuhan minta satu anak yang ini, yang satu ini. Kira-kira bisa nggak Abraham bilang gini? Nggak salah lu Tuhan, gitu kan? Han, lu nggak salah Han, gitu kan? Bisa nggak dia ngomong gitu? Bisa, harusnya. Dia bisa bilang gini, lah ini kan Ishak ini anak perjanjian. Kenapa Tuhan minta juga? Sering nggak kita dalam hidup kita begitu? Waktu sesuatu diambil Tuhan dari kita. Sering nggak kita gitu? Tuhan, kok diambil juga sih? Ini kan saya butuh ini Tuhan. Tuhan kok bulan ini saya begini Tuhan. Saya kan perlu Tuhan. Tuhan, hari Minggu lagi ngasih persembahan lagi di gereja Tuhan. Kan aku lebih perlu mau beli lollipop Tuhan. Gitu ya. Tuhan aku mau ini. Saudara dengar baik-baik. Abraham nggak tidak bernegosiasi dengan Tuhan. Dia dengar Tuhan perintahkan dan firman Allah berkata begini. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang keledainya dan memanggil 2 bujangnya beserta Ishak anaknya. Untuk apa? Untuk mengorbankan Ishak anaknya, anak perjanjian itu. Hebat ya. Makanya Abraham dibilang bapak orang percaya. Karena dia nggak peduli, dia nggak, dalam artian gini, dia nggak pusing kalau Tuhan yang suruh, lakukan aja. Ya, berapa banyak kita Tuhan suruh tapi kita nggak mau lakukan? Itu berarti kita nggak percaya sebetulnya. Abraham itu dibilang bapak segala orang percaya, sampai terakhir dia ambil pisaunya, dia mau bunuh anaknya. Akhirnya malaikat Tuhan datang bilang apa? Jangan teruskan. Aku sekarang sudah melihat imanmu. Lalu nampaklah seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Dan Abraham berkata, Tuhan menyediakan. Saya pelajari dalam Alkitab, nggak ada domba di atas gunung. Domba itu bukan binatang liar, betul ya? Nggak ada domba di atas gunung. Tapi kenapa Tuhan bisa buat mukjizat? Karena ketaatan Abraham terhadap firman Tuhan. Sehingga saat itu ada domba yang tersangkut di semak belukar. Lalu itulah yang dipersembahkan pada akhirnya. Rekan-rekan semua, para pekerja, para pelayan,
Kita semua yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, dengar baik-baik. Kalau engkau mau melihat mukjizat, taatlah kepada firman. Mudahlah taat, mudahlah hatimu untuk dibentuk. Beberapa hari lalu kita dengan anak-anak juga belajar apa tentang tanah hati. Kalau mau datang ke gereja, mau datang beribadah, siapkan tanah hatimu. Kalau mau berkonsel, ketemu dengan saudara-saudara semua kita begini, siapkan tanah hatimu. Supaya tanah hatimu itu tanah yang mudah dibentuk. Tanah hati kita tanah yang kalau ditaburi kebenaran firman, firman itu bertumbuh, bukannya mati. Saya pun kalau ke gereja hari Minggu saya siap-siap. Walaupun saya nggak khotbah, saya siapkan tanah hati saya. Kalau ada pendeta yang berkhotbah yang lain, saya dengar baik-baik. Dan waktu saya mendengar, iya ini firman ini untuk saya. Saya nggak mau bilang gini, firman itu kayaknya untuk Dian. Enggak. Saya mengambil semuanya untuk saya. Karena setiap firman itu berlaku untuk kita semua. Seperti pedang bermata dua. Tapi banyak orang Kristen ini tanah hatinya nggak siap. Jadi waktu firman Tuhan disampaikan, kayaknya ini cocok nih buat artis, bukan buat saya. Ciri yang keempat dari umat yang mengenal Allah, mudah mentaati firman. Saya akhiri dengan statement ini bahwa dengan kembali membaca firman Tuhan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan melakukan perkara-perkara yang hebat. Di masa-masa pandemik ini, di masa-masa yang sulit ini, yang kita butuhkan bukan cari pekerjaan yang baru, bukan cari sumber-sumber keuangan yang baru, bukan, saudara. Di masa-masa sulit ini yang kita butuhkan, yang engkau butuhkan adalah carilah Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, mengenal Dia lebih lagi, intim dengan Dia, ginosko dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita kasih tepuk tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita yang luar biasa malam hari ini. Satu hal yang saya dapatkan yaitu semakin kita dekat, semakin kita mengenal siapa Tuhan, maka hidup kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita semua belajar untuk saling mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi diri kita, dan juga marilah kita melayani sesama, Tuhan melayani umat.